banget dijadiin oleh-oleh kalau lagi berkunjung ke Tanah Sunda. Gak sabar kan bikinnya? Ayo deh Tete tunjukin ya bahan-bahannya. Untuk membuat gepuk sapi khas Sunda, kita memerlukan bagian daging sapi yang namanya gandik. Nih, yang masih bingung bagian gandik itu apa, ini adalah bagian paha. Tapi jangan ketuker sama sengkel ya, karena gandik ini punya serat yang panjang-panjang dan cenderung lebih gak ada lemak. Untuk membuat gepuk khas Sunda, kita juga memerlukan semacam serundeng ya, yang akan kita buat dari kelapa parut. Atau kalau nggak ada, bisa diganti dengan kelapa kering seperti ini nih sesuai selera ya. Yang suka banyak serundengnya boleh nih ditambahin. Aku juga di sini akan memarut laja ya, yang cukup banyak akan aku campurkan ke dalamnya ya. Jadi makin wangi dan juga serundengnya bercampur dengan laja atau lengkuas nih Bahan-bahan bumbunya, aku pakai bawang merah dan juga bawang putih yang sudah aku kupas. Aku juga di sini akan menambahkan wangi dari ketumbar. Selain ketumbar, pastinya kita pakai kemiri untuk menciptakan cita rasa yang enak, khas dan juga manis ya. Aku akan pakai gula Jawa secukupnya aja supaya wangi, enak ya, meresap sampai ke dagingnya. Aku pakai rempah lain nih. Di sini aku akan pakai daun salam dan juga aku pakai di sini ada batang sereh yang sudah digeprek. Untuk menambahkan cita rasa gurih yang enak banget, aku akan tambahkan sedikit santan kelapa ya, yang kental ya Nah, karena gepuk ini akan kita ungkep dengan bumbu, setelahnya kita akan goreng dengan minyak. Kita perlu minyak yang cukup banyak. Oke, itu dia bahan-bahannya dan sekarang kita mulai masak. Sebelum kita memulai proses memasak, ya kita siapkan dulu presto ya, berisi dengan air yang lumayan banyak, takutnya saat atau asat ya. Kita masukkan dagingnya dan kita akan presto kurang lebih 45 menitan. Sekarang kita rebus dulu ya di presto. Sambil kita tunggu dagingnya empuk, aku akan bikin bumbu ungkep untuk gepuk. Kita akan menghaluskan bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar ya. Tambahkan sedikit minyak supaya terlumat bumbunya ya. Nah ini udah halus, pastikan kemirinya bener-bener udah halus dan tercampur rata semuanya seperti ini. Sekarang bumbu halus ini akan kita ungkep bersamaan dengan gandik yang sebentar lagi matang dari presto. Nah ini udah 45 menit, saatnya kita keluarkan daging sapi gandiknya dari presto. Wah, sisihkan dulu di talenan, kita akan potong-potong. Nah bisa dilihat ya, ini serat-serat gandik, dia itu punya serat yang panjang dan dia sedikit lemak. Jadi cenderung keras, maka dari itu kita perlu memprestonya. Sekarang kita akan mengirisnya searah dengan serat ya, bukan berlawanan. Kalau untuk bikin gepuk ini, aku sarankan nih harus siapkan tusuk sate. Supaya nanti gampang dia nggak akan terlepas antara satu serat daging dengan serat daging lainnya. Tusuk ke arah yang berlawanan dengan serat, karena kita nggak mau serat satu terlepas dengan serat yang lainnya. Untuk menggepuk-gepuk atau memukul-mukul daging sapi ini, kita perlu permukaan benda yang tumpul seperti ujung pisau, bisa. Atau kita pakai mutu ya, mutu yang untuk ngulek sambal. Sampai dia beber-beber atas bawah. Nah ini udah lumayan gepeng ya, kelihatan lebih banyak kan Sekarang kita akan tumis bumbu untuk mengungkep daging kita. Kita akan memasukkan bumbu ke dalamnya. Nyampe ke rumah nggak wanginya? Sambil kita menumis bumbunya, kita akan masukkan rempah aromatik lainnya nih. Disebut aromatik kenapa? Karena menambah aroma nih Gak lupa aku akan masukkan laja parut atau lengkuas parut. Ini akan menambah juga wanginya dan juga menambah tekstur untuk serundeng. Wah enak ya. Ini sudah harum, saatnya kita tambahkan air. Kita masukkan juga nih kelapa parut atau di sini aku pakai kelapa kering. Sekarang kita akan masukkan santan kentalnya. Tambahkan lagi gula Jawa ya. Jangan lupa nih tambahkan seasoning, garam, merica dan juga bolehlah sedikit gula putih ya. Kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut ya, atau gula Jawanya larut. Masukin daging gandik ya, daging sapi yang udah kita gepuk-gepuk dan juga udah ditusuk sama tusukan sate ya.
Nah, ini gepuknya udah bisa dilihat ya, meresap semua dan airnya juga udah menyusut. Sekarang kita akan sisihkan gepuknya sebelum kita goreng. Asik. Mantap ya. Nah, ya. Aku udah siapkan minyak panas, sekarang kita akan goreng gepuknya ya. Gorengnya sebentar aja, nggak usah sampai terlalu coklat. Nah, ini udah lumayan coklat ya, tapi nggak coklat-coklat banget. Sekarang saatnya kita angkat dan kita tiriskan. Dan kita sajikan, asik. Gampang ya Ce bikinnya? Wah, ini sih enak banget ya, yang biasa dipakai buat oleh-oleh nih dijualin. Untuk serundengnya kita bisa pakai saringan yang lebih kecil. Tunggu sampai minyaknya benar-benar udah turun semua dan kita bisa plating nih. Kita plating aja langsung ya Ce ya. Ini aku udah siapkan selada bokor atau selada keriting dengan sambal. Serundengnya jangan lupa. Nah, lihat nih Ce, teksturnya ya. Wow. Serundengnya ini benar-benar gurih dan tekstur dagingnya ini, wah, lihat nih. Empuk banget, Ce. Wih, cakep banget. Cakep banget. Teteh wakilkan makan nih buat Ece-Ece di rumah nih. Enak banget. Mantis, iya mah mata pisan, Cek. Ece-Ece, hari ini kita udah masak ya hidangan khas Sunda nih yang biasa buat oleh-oleh atau dijual ya di tanah Sunda. Yang pertama kita udah masak tempe kering orek, dilanjutkan dengan bakso tahu Bandung. Dan yang ketiga ini ada empal gepuk atau gepuk khas Sunda. Wah, menarik semuanya ya. Ece-Ece di rumah pengen kan resep-resep menarik lainnya dari Teh Jenny? Makanya nonton terus Masak Apa Ce hanya di Moji, seru banget. It's Moji.